Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Mas Bare Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa minum air putih. Karena kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di mana-mana. Soal rumah para pejabat yang dijarah. Ini bukan cuma satu, tapi beberapa rumah sekaligus. Tapi kita bahas dulu dua di antaranya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa artinya ini semua bagi kita? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini terjadi dalam kurun waktu 2 hari, yaitu akhir pekan kemarin. Berawal dari Sabtu malam, 30 Agustus tahun 2025. Yang pertama jadi korban. Ada 4 anggota DPR. Salah satunya rumah Bapak Ahmad Sahroni di Tanjung Priok. Berdasarkan berita yang beredar, barang-barang berharga diangkut. Mulai dari perabotan, barang elektronik, bahkan koleksi pribadi Air ONMAE dan Spiderman-nya juga ikut raid. Kabarnya beliau lagi nggak di rumah saat kejadian. Kemudian, rumah Eko Patrio di Kuningan ini lebih parah. Kabarnya, masa sampai 500 orang datang dan menjarah rumahnya. Mulai dari elektronik sampai perabotan dapur habis tak bersisa. Benar-benar dikuras habis. Di hari Minggu, tanggal 31 Agustus, penjarahan berlanjut. Kali ini menimpa Uya-Kuya di Pondok Bambu. Selain perabotan dan barang elektronik, yang paling unik, kucing-kucing peliharaannya juga ikut diambil. Rumahnya pun mengalami kerusakan pada pagar dan tembok. Nafa Olbas juga jadi korban. Rumahnya di Tangerang Selatan juga dijarah. Barang elektronik diambil, tapi kabarnya barang besar seperti kulkas ditinggalkan. Dan yang paling mengejutkan, rumah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, juga jadi sasaran. Dari video yang beredar, terlihat orang-orang mengangkut berbagai barang berharga. Nah, ini bukan sekadar penjarahan biasa. Hariman teman, ini punya makna yang jauh lebih dalam. Kalau kita pikirin, kenapa mereka menargetkan rumah para pejabat? Ini bukan kebetulan. Yang pertama, ini bisa jadi luapan kekecewaan dan kemarahan publik yang sudah menumpuk. Kita tahu, belakangan ini banyak isu yang membuat masyarakat resah. Mulai dari isu kenaikan tunjangan hingga respons pejabat yang dianggap kurang berempati. Kedua, ada unsur simbolisme di sini. Aksi penjarahan ini bukan cuma soal mengambil barang, tapi juga soal simbol. Mereka menargetkan rumah-rumah yang melambangkan kesenjangan sosial. Barang-barang yang diambil pun punya makna tersendiri. Ketiga, ini menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi publik. Para pejabat ini kan wakil rakyat. Harusnya ada jembatan komunikasi yang baik. Namun yang terjadi, seringkali kritik tidak didengarkan dengan baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Ini adalah peringatan keras bahwa kepercayaan publik itu sangat berharga. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, mereka akan mencari cara mereka sendiri untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal pendekatan ke masyarakat. Yang terpenting adalah meningkatkan komunikasi dan empati terhadap kebutuhan rakyat. Nah, teman-teman, ini adalah isu yang kompleks dan perlu terus kita pantau perkembangannya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya jadi fokus perbaikan ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat update video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.